Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Nur Fadilah Syam MAG selaku dosen pada mata kuliah Ulumul Quran. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian, terutama pada teman-teman kelompok 7, yaitu Nasrullah, Miftahul Jannah, dan Ersa Yusasni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, hasil diskusi kami yang berjudul Terjemah Al-Quran, Pengertian, Hukum, Terjemah Harfiah, Maknawiyah, dan Bacaan Salat dengan menggunakan Terjemah Al-Quran. A. Pengertian terjemahan Al-Quran. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Artinya, berarti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti dikemukakan oleh As-Sabani, memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara terjemah ini. Dalam Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa terjemah ialah pengalih bahasaan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Syarat penerjemahan yang benar ialah mendekati makna asalnya dengan sempurna. Terjemah ialah menjelaskan apa yang diinginkan oleh kalimat dalam bahasa asalnya, bahkan detail-detail teks aslinya untuk dialih bahasakan ke dalam teks penerjemah dibandingkan dengan penerjemah teks-teks lainnya. Menerjemahkan Al-Quran sangat sulit karena nilai mukjizatnya, karena banyak sekali terjadi kesalahan dalam terjemahan Al-Quran. Kemudian B. Hukum terjemahan secara harfiah dan maknawiyah. Terjemah Al-Quran ada dua macam, yaitu pertama, terjemah harfiah, yaitu memindahkan suatu isi ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk dan urutan-urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Kemudian terjemah maknawiyah atau tafsiriyah, yaitu mengungkapkan makna perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain tanpa terikat mufradat dan susunan kata. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang bagian C, bacaan salat dengan menggunakan terjemah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci berbahasa Arab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi berbangsa Arab, yakni Muhammad, untuk memperingatkan kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal itu pada beberapa ayat. Salah satunya dalam surah Yusuf ayat 1-2 yang bunyinya Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Quran yang nyata dari Allah. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surah Yusuf ayat 1-5. Kemudian juga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran mengungkapkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya tentu dengan bahasa mereka. Al-Quran juga mengungkapkan tentang perjalanan Dzulkarnain ke wilayah barat dan timur, hingga menjumpai suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ini bukan berarti bahwa mereka tidak berbicara, tapi mereka tidak mengerti pembicaraan penakluk itu. Sungguh pun demikian, mereka bisa bermusyawarah dengan Dzulkarnain lewat penerjemah. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 22 dijelaskan bahwa dengan artinya saja dan di antara tanda-tanda kebesaran Dia menciptakan langit dan bumi dan aneka macam perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh yang demikian itu tanda-tanda bagi yang berpengetahuan. Nah, pada hakikatnya semua manusia itu memiliki ibu, bapak, tapi mereka kemudian bertebaran ke berbagai negeri dan iklim yang berbeda-beda dan berkembang menjadi berbagai macam bahasa dan warna kulit. Tentunya kita tahu semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak semuanya menggunakan percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, permasalahannya adalah lalu wajibkah kita sebagai umat muslim menggunakan bahasa Arab jika melaksanakan ibadah, yaitu sholat? Nah, penjelasannya adalah
Lantas apa hukum menggunakan salat dengan bahasa selain bahasa Arab? Dalam buku kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan salat yang disertai terjemah bacaan dengan bahasa selain bahasa Arab maka tidak sah. Hal ini karena tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah Arab. Nah, permasalahannya adalah lalu wajibkah kita sebagai umat muslim menggunakan bahasa Arab jika melaksanakan ibadah, yaitu sholat? Nah, penjelasannya adalah lantas apa hukum menggunakan sholat dengan bahasa selain bahasa Arab? Dalam buku kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan sholat yang disertai terjemah bacaan dengan bahasa selain bahasa Arab maka tidak sah. Hal ini karena tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, di dalam ketentuan Rasulullah bahwa Rasulullah itu sholat dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian dia memerintahkan umatnya untuk melakukan atau melaksanakan ibadah sholat itu sebagaimana yang dia lakukan, yang dimana Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab untuk melakukan ibadah sholat. Kesimpulannya yang sama juga diputuskan oleh Dewan Hizbah Persatuan Islam dari Persis dalam bukunya Kumpulan Keputusan Dewan Hizbah Persis. Disebutkan bahwasannya bacaan sholat yang ditambah dengan terjemah tidak sah. Fatwa ulama juga banyak mengatakan bahwa tidak sah melakukan sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dan ada hal lain juga sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk melafalkan surah Al-Fatihah, karena sholat tidak sah kecuali dengannya. Yang dimana surah yang sebagaimana kita tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah salah satu surah yang berasal dari Al-Quran, kemudian menggunakan bahasa Arab. Kita belum pernah menemukan orang lain sholat menggunakan surah Al-Fatihah dan menggunakan bahasa yang ada dalam negerinya tersebut. Kemudian cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian bagian kesimpulan akan dijelaskan nanti oleh rekan saya, Nasrullah. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan makalah kami, yakni bahwa terjemahan menurut bahasa yakni salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti mengganti. Jadi dari bahasa Arab menerjemahkannya ke bahasa masing-masing, atau menyalin memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Adapun yang dimaksud dengan terjemah Al-Quran adalah seperti yang dikutip dari As-Sabani, yakni memindahkan Al-Quran kepada bahasa lain yang bukan bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan terjemah ini. Kemudian maksud dari terjemah harfiah dan maknawiyah. Harfiah ini terjemahan harfiah yaitu memindahkan suatu isi ungkapan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk dan urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Sedangkan terjemah maknawiyah ini mengungkapkan makna perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain tanpa terikat mufradat dan susunan kata. Nah, ini yang membedakan tafsir maknawiyah dengan terjemahan maknawiyah dengan terjemahan harfiah. Terjemahan maknawiyah dia tidak terikat dengan mufradat dan susunan kata, tetapi maknanya pun tidak melenceng dari ayat tersebut. Sedangkan harfiah itu dia terikat dengan mufradat dan susunan kata. Jadi tafsir maknawiyah ini kita mengerti mafhumul mukhalafah, yakni maksud, tujuan, inti dari ayat tersebut. Selanjutnya masalah bolehkah menggunakan bahasa ajam, yakni bahasa selain bahasa Arab di dalam sholat kita. Contoh, kita berbahasa Indonesia dalam sholat kita. Jadi hukum asal berbicara atau melafalkan bacaan di luar ketentuan yang lazim sewaktu sholat dianggap membatalkan ibadah. Pendapat ini juga berlaku di mazhab Hanafi dan Hambali. Cakap-cakap, kemudian
cakap-cakap sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf. Walaupun tidak mempunyai arti itu dianggap batal sholatnya, karena bisa merusak keabsahan sholat, baik disengaja ataupun tidak. Adapun di kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki, bila seseorang mengeluarkan perkataan ketika sholat, maka tidak membatalkannya selama perbuatannya itu terjadi karena lupa. Kadarnya pun hanya sedikit. Penegasannya ialah larangan berbicara itu ditegaskan oleh Zaid bin Arqam. Mungkin sekian yang kesimpulan dari pembahasan makalah ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.